warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Rindi Atika di acara Kamamil, kajian mahasiswa milenial. Nah, kita di sini sudah kedatangan dua narasumber yang cantik-cantik dan juga muda-muda ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang menjemput jodoh. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung tanyakan lagi aja ya kedua narasumber tentang apa sih jodoh itu. Nah, setahu saya kan jodoh itu cerminan diri. Jodoh itu sesuatu jauh yang didekatkan. Nah, bagaimana pendapat Rani Rohayani tentang pertanyaan ini yang mengenai apa sih jodoh itu? Silahkan. Baik, terima kasih Kak Rindi sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, saya akan sedikit menjelaskan ya. Berdasarkan hasil simakan saya mengenai YouTube konten Bapak Aang Ridwan dalam episode Kulkas ke-40 yaitu mengenai tentang jodoh. Beliau itu mengungkapkan bahwa jodoh itu ialah belahan jiwa yang terpisah atau tulang rusuk yang masih rihla gitu, yang masih belum jelas gitu. Nah, sedangkan menurut milenial gitu ya, menurut anak-anak milenial, jodoh itu Johan. Nah, apa sih Johan itu? Jodoh itu di tangan Tuhan katanya seperti itu. Nah, jodoh itu bisa diartikan juga sebagai rezeki. Bahkan beliau mengumpamakan jodoh itu seperti ikan cumi gitu. Cumi itu di lautan, sedangkan ikan mas misalkan di daratan. Nah, tetap saja bakal bertemu lagi gitu di warteg. Karena apa? Karena sejauh apapun gitu ya, kalau misalkan sudah ditakdirkan milik kita dan ditemukan untuk kita, maka ya nanti bakal bersatu juga. Nah, intinya seperti itu ya. Nah, beliau juga mengungkapkan bahwa jodoh itu merupakan suatu usaha untuk mempertahankan hadiah dari Tuhan gitu. Karena apapun yang kita harapkan, apapun yang membuat kita senang gitu, tentunya semacam hadiah gitu kan. Masa sih tidak kita jaga kan gitu ya. Nah, jodoh pun seperti itu, kita harus bisa menjaga dan mempertahankannya. Nah, adapun menurut Buya Yahya, jodoh ini merupakan bertemunya sesuatu dengan sesuatu. Nah, maksud di sini itu bertemunya manusia antar manusia dan manusia, laki-laki dan perempuan gitu. Jodoh itu Allah yang menentukan gitu. Kita sebagai manusia itu harus berusaha mencarinya, ikhtiar gitu. Meskipun kita sudah mencarinya semaksimal mungkin, tapi kalau misalkan Allah tidak menakdirkan, ya sulit untuk bersatu gitu. Jadi jodoh itu ya sudah Allah tentukan untuk kita gitu yang terbaik. Seperti itu mungkin ya Kak Rindi. Oke, terima kasih ya jawabannya yang sangat luar biasa. Jadi jodoh itu sesuatu yang ditakdirkan untuk kita ya teman-teman. Oke, berlanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Ada pertanyaan, benarkah jodoh itu rezeki? Nah, bagaimana Kak Rizka tanggapannya mengenai pertanyaan yang kedua ini? Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan sedikit. Dalam narasi TV Shihab dan Shihab antar Najwa Shihab dan Quraisy Shihab disampaikan bahwa memang rezeki itu bukan hanya sekadar berbentuk materi saja, melainkan teman yang baik, lingkungan yang menyenangkan, dan hal-hal yang dianggap baik itu merupakan rezeki yang seperti kita ketahui bersama bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki. Ada ayat yang menyatakan jaminan rezeki manusia, dan ayat itu mengartikan tidak ada suatu makhluk yang bergerak di bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kuncinya di mana? Bergerak di sini tentu bergerak dalam hal positif. Sedangkan makna dari rezeki itu sendiri adalah apa yang kita peroleh, baik itu dari usaha sendiri maupun usaha orang lain, dan dapat kita manfaatkan. Kata Quraisy Shihab, jodoh itu jangan ditunggu, tapi carilah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jodoh itu memang betul rezeki dari Allah. Bagaimana dengan cara yang baik itu? Yaitu dengan bersimpati, berdandan yang baik, berilmu yang tinggi agar orang itu senang terhadap kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima
terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Luar Jadi biasa jodoh sekali, itu ya. jangan hanya menunggu ya. Kita Iya, kalau benar. mau cari jodoh, kita juga harus dengan action kita. Itu dengan cara yang tadi ya, ta'aruf itu ya, buat mencari jodoh. Oke, lanjut. Oh, sebelum itu, apakah Kak Rani ada tanggapan mengenai pertanyaan yang kedua ini? Saya rasa cukup ya tanggapan dari saudari Kariska, sangat efisien gitu. Paling saya mau menambahkan sedikit, menjelaskan sedikit, apa sih ya? Ya lebih menjelaskan kembali gitu bahwa menambahkan ya, bahwa memang rezeki itu ya ketika kita, rezeki itu hadir ketika kita ya ingin bergerak gitu kan. Tidak mungkin rezeki tiba-tiba hadir ketika kita misalkan diam saja di rumah gitu, nanti juga bakalan ada, insya Allah kan Allah maha memberi rezeki gitu, terutama ya sebagai tema kita kali ini gitu ya, jodoh. Nah tidak mungkin lah jodoh datang sendiri, kita harus berusaha ikhtiar, itu intinya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya ya. Beralih ke pertanyaan yang ketiga mengenai bagaimana sih cara meyakinkan hati kita agar didekatkan jodoh dengan orang yang kita cintai. Nah, silakan Kak Rani, bagaimana tanggapan mengenai pertanyaan yang ini? Dipersilakan. Baik, iya, terima kasih ya Kak Rindi. Baik, bagaimana sih ya cara hati kita tuh yakin gitu bahwa dia itu benar jodoh saya misalkan ya. Ini terkhusus bagi orang-orang yang sudah punya pasangan tentunya ya. Nah, amalan yang pertama itu bisa dengan melakukan sholat istikharah gitu. Rasulullah SAW itu bersabda, al iman bil qada birikul god. Nah, percaya pada takdir Allah itu dapat menenangkan diri gitu. Jadi kita harus percaya pada Allah bahwa takdir baik itu pasti ada untuk kita gitu. Nah, cara meyakinkan kita itu seperti apa sih? Yaitu dengan melakukan sholat istikharah gitu, 1, 2 bahkan sampai 3 kali, atau bahkan sampai berulang-ulang sampai kita menemukan jawabannya gitu kan. Bahkan dalam hadis gitu ya, termasuk doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi ketika sholat istikharah itu diungkapkan seperti ini, ya Allah, jika memang orang tersebut baik untuk kehidupan saya, baik untuk agama saya, bisa merubah saya dan membawa kehidupan saya kepada keberkahan, maka tetap satukanlah gitu saya dengannya gitu. Tetapi sebaliknya jika tidak, bahwa dia itu hanya akan membawa pada keburukan dan mengurangi rasa iman saya kepadamu, maka jangan gitu. Nah, intinya sih seperti itu. Doa itu benar-benar sangat bagus gitu ya untuk dipanjatkan kepada Allah ketika kita bingung gitu ya, resah gitu. Kita tuh ingin meyakinkan hati bahwa dia tuh benar gak sih jodoh kita. Nah, solusinya itu dengan sholat istikharah, terutama berdoa pada sujud-sujud terakhir itu, karena insya Allah sujud terakhir itu doanya sangat diijabah. Seperti itu Kak Rindi. Baik, terima kasih ya jawabannya sangat luar biasa. Jadi intinya istikharah ya, jika kita ingin mencari jawaban, benarkah dia itu jodoh kita atau bukan, solusinya adalah istikharah. Betul nggak? Betul sekali Kak Rindi. Baik, Kariska, apakah ada tanggapan lain mengenai pertanyaan yang ini? Atau sudah cukup? Kurang lebih sama seperti Karani, benar. Sudah cukup mungkin. Baik, kalau begitu kita beralih ya ke pertanyaan selanjutnya. Apa benar jodoh itu cerminan diri? Tadi kan sempat disinggung nih, jodoh itu cerminan diri. Bagaimana sih definisi mendetailnya mengenai jodoh itu cerminan diri? Silakan di antara kalian berdua yang ingin duluan, dipersilakan untuk menanggapi. Baik, silakan Kariska untuk menanggapi. Boleh saya? Boleh, silakan. Apakah benar jodoh itu cerminan diri? Sedikit saya jelaskan. Ya, silakan. Sebetulnya mahar kita untuk pasangan ialah jaga diri. Kata Nabi, ufuta ipunisa hukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga diri untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat suami yang menjaga pandangannya, maka kita harus juga jaga pandangan. Kalau kita pengen pasangan yang pemalu, maka kita juga harus punya sifat pemalu. Kalau kita pengen dapat pasangan cerdas,
maka kita juga harus banyak belajar. Jadi, at-thayyibin nitoyiban. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik pula. Jadi segala sesuatu harus dimulai dari diri kita sendiri Betul. dulu. Insya Allah Allah akan mempertemukan di kemudian hari itu. Kenapa? Balasan itu tergantung jenis amal. Jadi kalau kita mau jodoh yang baik, kitanya harus memperbaiki diri dulu, dari diri kita sendiri dulu. Kalau kitanya insya Allah soleh, dikatakan solehah, maka kita juga akan mendapatkan pasangan yang soleh insya Allah. Amin. Jadi benar-benar cerminan diri kita tuh ya begitulah jodoh kita. Kalau kitanya baik, pasti jodoh kita juga baik ya. Kalau kitanya buruk, otomatis kita harus benar-benar memfokuskan diri untuk memperbaiki diri agar kelak mendapat jodoh yang baik juga. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, Karani ada tanggapan yang lain? Silakan. Tanggapan dari Karisya itu sangat luar biasa gitu. Paling ya kembali lagi gitu kepada diri kita, karena kan dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa perempuan-perempuan yang baik itu ya untuk laki-laki yang baik juga, begitupun sebaliknya perempuan-perempuan atau laki-laki yang buruk ya untuk yang buruk juga kan gitu. Intinya bercerminlah dulu pada diri sendiri, baru kita bisa mengharapkan sesuatu yang datang untuk kita yang lebih baik, seperti itu Karindi. Oke, terima kasih ya, sangat luar biasa pelengkap dari jawaban Kak Rani. Jadi intinya adalah kalau ya begitu, balik lagi, kalau kita mau yang baik, otomatis kita juga harus berbuat dengan baik agar jodoh kita baik ya. Betul. Teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir nih dari saya, apakah ada tips untuk menjemput jodoh? Nah, tips apa aja sih yang harus dilakukan untuk menjemput jodoh itu? Silakan. Silakan. Oke, saya izin menanggapi ya. Mengenai tips-tips ini sebetulnya banyak sekali ya, cara-cara gitu, cara-cara menyebut jodoh itu seperti apa. Tapi di sini saya akan membahas 2 amalan saja yang insya Allah bisa efektif gitu, manjur. Nah, amalan pertama itu yang bisa dilakukan ialah sholat hajat 2 rakaat atau lebih. Nah, kemudian mintalah di sujud terakhir seperti tadi ya. Ketika kita memang berdoa pada sujud-sujud terakhir, itu insya Allah doanya itu Allah ijabah gitu kan. Terus setelah selesai sholat itu dilanjut kita berdoa, jangan assalamualaikum lalu pergi saja seperti itu, tidak boleh. Nah, kita itu langsung harus meminta gitu, bertawasul kepada Allah. Gimana sih bertawasul yang baik itu? Nah, dengan amal soleh. Ada ungkapan hadis Bukhari ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kepada Allah, wabtagu ilaihi wasilah, dengan berwasilah. Nah kalau bertawasul yang baik itu dengan apa sih? Tadi kan sudah disebutkan bahwa bertawasul dengan baik itu dengan memperbanyak amal soleh gitu. Amal soleh itu kan banyak, salah satunya dengan sedekah gitu. Nah, ada suatu cerita zaman dulu nih, zaman Nabi, ada saudagar kaya raya. Nah, dia tuh mempunyai pembantu itu tiba-tiba keluar saja dari rumahnya tanpa sebab atau apa, sedangkan dia itu belum dikasih gaji. Nah, otomatis kan saudagar itu bingung nih, aduh gajinya harus dikasihin kemana, sedangkan saya gak tahu pembantu itu pergi kemana kan. Suatu saat saudagar itu terkena musibah, dia itu terkurung dalam gua yang berisi batu-batu gitu. Jadi beliau itu tidak bisa keluar dari gua itu karena terhalang batu-batu yang besar gitu. Nah, karena dia tuh terus memohon kepada Allah agar bisa keluar dari gua itu. Nah, karena beliau tuh ingat gitu ya, ada sesuatu yang memang hak orang lain itu belum dikasihkan gitu kan, terutama tadi gaji seorang pembantu itu, meskipun bukan kesalahannya gitu kan, tapi kan itu udah diniatkan untuk orang lain gitu, jadi harus dikasihkan. Nah, dia itu bertekad untuk mengasihkan uang itu, tetapi bagaimana caranya? Dia itu bertekad dalam gua itu, jika saya udah keluar di sini, saya akan membelikan uang itu dengan beberapa ekor kambing. Nah, kambing itu jika beranak pinak, saya akan memberikannya kepada pembantu jikalau suatu saat datang lagi ke rumah saya. Nah, kan itu sudah ada
apa ya, kalau kata Sunda mah udah ada gertek hate katanya ya, udah ada niatan gitu, niatan yang baik. Nah insya Allah gitu, insya Allah dengan begitu Allah itu akhirnya membukakan gua itu, dan apa sih, dan bisa bisa keluar gitu si saudagar itu. Nah saudagar itu keluar, dan akhirnya ya memang seperti itu, berarti amal soleh itu bisa membukakan jalan untuk kita menerima rezeki kan, seperti itu ya. Nah kemudian amalan selanjutnya itu apa sih, gimana sih kalau misalkan kita tuh ingin beramal soleh tapi misalkan harta kita tuh kurang lah untuk bersodako gitu kan. Nah bisa dengan cara berikhtiar gitu. Ikhtiarnya itu seperti apa? Nah, seseorang itu tidak bisa hanya mengandalkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya kita sebagai makhluk harus berusaha ikhtiar gitu kan. Ikhtiar untuk mencari jawaban. Nah, kebanyakan anak-anak sekarang gitu, anak-anak remaja itu tidak dekat dengan orang tuanya. Karena apa? Mungkin pertama faktor kesibukan atau faktor-faktor lainnya yang menyebabkan bahwa anak tersebut sulit gitu ya, sulit untuk bisa ekstrovert gitu kan, terbuka sama orang tuanya. Malahan dia lebih terbuka pada teman-teman kan. Jujur itu apa yang saya rasakan gitu kan. Tetapi ternyata nah itu tuh bisa menjadi pemicu kita tuh kurang gitu, jadi penutup rezeki gitu, terutama rezeki jodoh ini. Nah jikalau misalkan kita tuh punya rasa dendam, rasa kekesalan kepada orang tua kita khususnya ya, itu tuh tidak boleh sebenarnya. Itu bisa jadi penutup rezeki jodoh kita. Nah tentunya ikhtiar untuk berdekatan dengan orang tua lah ya, orang tua yang serumah ini. Tentunya perempuan itu diwajibkan untuk dekat dengan ayahnya, sedangkan laki-laki itu diwajibkan untuk dekat dengan ibunya. Karena ya mungkin sudah jadi hal kebiasaan gitu ya, kalau misalkan hal rumlah kalau misalkan cewek dekat dengan bapaknya seperti itu. Nah itu pun insya Allah bakal menjadi pembuka gitu, pembuka pelancar pintu jodoh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu mungkin ya Karindi, berdasarkan cerita-cerita inspiratifnya. Baik ya, terima kasih atas tanggapannya Kak Rani yang sangat luar biasa. Jadi Ya, kalau sama-sama. mau ketemu sama jodoh tuh bukan hanya berdoa ya, tapi kita juga harus berusaha. Nah betul Terutama kita sekali. harus nih kepada orang tua kalau kita tuh udah siap nih mau cari jodoh. Nah iya, Jadi jangan diam-diam aja gitu. nah iya, Nah, perlu baik. Apakah Rizka ada penambahan dari yang ya, tadi disampaikan oleh Kak Rani? ya silakan Kak Rizka. Saya rasa tadi Rani cukup menjelaskannya. Karindi hanya perlu diingatkan Karani? gitu ya. Perlu diingatkan gitu ya, bahwa tadi sempat disinggung bahwa ketika kita sudah siap gitu ya, sudah siap mental, fisik, materi untuk menikah, nah itu tuh jangan ditunda-tunda, apalagi sudah betul menemukan pasangan yang memang dirasa cocok gitu kan, dengan hasil-hasil yang sudah kita tadi sholat istihoroh, sholat hajat, kita tuh sudah benar-benar hati kita tuh mantap gitu untuk menikahi orang itu gitu, atau kita tuh mantap untuk menikah dengannya misalkan gitu. Nah itu tuh jangan ditunda-tunda, apalagi kan kita udah mapan, materi ada, mental udah siap, kita tuh jangan ditunda-tunda. Karena apa? Untuk menghindari fitnah gitu kan, dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah lah. Jadikan pernikahan itu sebagai sarana ibadah selamanya sepanjang hidup kita, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih. Jadi jodoh itu adalah cerminan diri kita ya, cerminan dari diri. Kalau kitanya baik, pasti otomatis jodoh kita juga baik. Nah, tentunya bukan hanya saja berdoa ya, mencari jodoh itu juga harus dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita. Ada tips-tips untuk menjemput jodoh, yaitu dengan cara tadi ya, beramal soleh, melakukan sholat hajat, meminta kepada Allah ya. Begitu ya teman-teman, semoga bermanfaat ya video kali ini. Amin. Ternyata kita sudah di penghujung acara ya. Iya. Baik. Tidak terasa ya kalau ngobrol ini. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Saya Rindi Antika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya kepada dua narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karindi yang sudah membantu Terima kasih Karindi. jalannya acara ini. Terima kasih, sampai jumpa.